Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Siska Mahaplatu Putih, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya, ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya sebelum menutup hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya Bapa, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman dan bahkan melakukannya dalam hidup kami, agar melalui hidup kami ini nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan bagi kita sekalian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 hingga 10. Firman Tuhan yang menyatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih dalam suasana Paskah, di mana selaku umat Allah kita mensyukuri akan karya Allah lewat kebangkitan Kristus, yang tidak hanya memberikan kita kemenangan, tetapi juga memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup di dalam kehidupan yang baru sebagai umat tebusan Allah, ciptaan baru Allah, sebagai manusia yang baru yang telah ditebus dari dosa dan diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi Allah. Dan ini adalah hal yang istimewa bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang berdosa. Dan oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan, adalah bijak, adalah baik, dan adalah benar ketika kita mau hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Seperti yang disajikan dalam ibadah pada malam hari ini, firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam suratnya ini Paulus hendak menyampaikan bahwasanya inti dari kehidupan orang Kristen itu adalah kasih. Kasih yang Allah ajarkan, kasih yang Allah bahkan berikan, dan kasih yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan umatnya, terutama kita sebagai orang percaya. Kita masih mengingat ada 3 pilar yang Paulus tegakkan di dalam kehidupan jemaat, khususnya jemaat Korintus, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan Paulus sendiri mengatakan dari ketiga hal ini yang terutama adalah kasih. Kenapa demikian? Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4. Dan juga kita masih mengingat setiap kali kita membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah memiliki kasih yang begitu besar sehingga memberikan anaknya Yesus Kristus kepada kita, umat manusia, agar kita hidup di dalam keselamatan Allah lewat pengorbanan, kematian, dan bahkan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus sebagai Rasul Allah hendak memberikan kita pengajaran, nasihat, peringatan untuk kita senantiasa hidup di dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah tujuan Allah menghadirkan kita, agar kita menjadi wadah kasih Allah kepada umat manusia. Allah mengasihi umat manusia dan Allah menghendaki supaya umat manusia itu memiliki keselamatan Allah, hidup dalam keselamatan Allah, berada dalam keselamatan Allah. Dan Allah memilih kita, gerejanya, jemaatnya, setiap orang percaya untuk mampu mentransfer kasih Allah itu lewat kehidupan kita.
Paulus dalam hal ini memberikan contoh lewat kehidupannya sebagai pekerja Allah, sebagai pemberita Injil keselamatan Allah, bagaimana dia mengasihi jemaat Tuhan. Sekalipun di dalam menjalani tugas tanggung jawabnya, menjalankan akan kepercayaan Allah di tengah-tengah jemaat dan orang-orang non-Yahudi lainnya, bahkan juga orang-orang Yahudi, seringkali banyak penolakan yang dialami, diterima oleh Paulus. Ada begitu banyak kebencian, ada begitu banyak kemarahan yang ditujukan kepada Paulus. Tetapi Paulus memberikan kita sebuah teladan, apapun yang dia hadapi tidak akan pernah mengurangi kasihnya, baik itu kepada Allah dan juga kepada jemaat. Oleh karena itu, apapun yang dia hadapi, bagaimanapun situasi kondisi hidupnya, sekalipun dia harus berjerih lelah, berupaya, berusaha, dia tidak pernah mengingkari panggilan iman. Dan dia terus melakukan, senantiasa mewujudkan kepercayaan Allah lewat kehidupan di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Paulus dia membeberkan, dia mengungkapkan kasih sayang yang begitu besar yang dia miliki kepada jemaat, itu adalah sebuah ketulusan. Tidak hanya sekedar untuk mencari muka, ataupun juga sekedar untuk menyenangkan hati jemaat, menyenangkan orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menolaknya. Tetapi dengan ketulusan dia katakan bahwa dia memiliki kasih sayang yang besar kepada jemaat, dan dia wujud menyatakan itu. Ketika kita membaca ayat yang ke-9, maka Paulus mengatakan bahkan dia tidak mau menyusahkan jemaat akan keberadaannya. Dia tidak mau menjadikan hidupnya bersama dengan para rasul lainnya sebagai beban bagi jemaat. Dia tahu bahwa Tuhan akan memberkati dia, dan Tuhan sendiri mengatakan setiap orang yang bekerja itu akan mendapat upah. Sekalipun dia ketahui bahwa Tuhan sendiri menghendaki jemaat pun memperhatikan orang-orang kudus, para rasul Allah, tetapi Paulus tidak pernah mengambil kesempatan di dalam kehidupan jemaat untuk kepentingan dirinya, karena dia tahu dia melakukan pekerjaan oleh karena untuk itu semua untuk Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil itu untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu contoh yang baik yang boleh kita petik dari kehidupan Paulus dan juga para rasul lainnya, tidak mengutamakan materi, tidak mengutamakan kegemerlapan pujian dan kehormatan, tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Murni, pure dia lakukan. Pemberitaan Injil adalah untuk Tuhan Yesus. Paulus mengimani bahwa kasih sayang Tuhan begitu besar dalam hidupnya, dan oleh karena itu pun dia mau memberi kasih sayang itu kepada sesama, kepada Tuhan dan juga kepada jemaat. Pada ayatnya yang ke-10, Paulus katakan bahwa jemaat itu adalah saksi. Jemaat adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan agar para rasul itu berguna bagi Tuhan dan manusia. Dan Paulus mensyukuri itu. Paulus membalas kebaikan Tuhan dengan menghadirkan jemaat agar hidup Paulus berguna bagi Tuhan dan sesama lewat kasih sayangnya kepada jemaat yang tulus, kasih sayang kepada jemaat yang benar-benar murni, yang didasarkan pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus menjadikan jemaat sebagai saksi karena Paulus berada di tengah-tengah jemaat. Dia jalankan tugas tanggung jawabnya, dia jalankan apa yang menjadi kepercayaan Allah di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan mengutus Paulus. Dan Paulus meyakini ketika dia melakukan semuanya itu, bukan hanya manusia yang menjadi saksi akan apa yang dia lakukan, tetapi Tuhan Yesus sendiri menjadi saksi. Tuhan melihat pekerjaan Paulus, Tuhan melihat hidup Paulus, bahkan Tuhan melihat kedalaman hati Paulus yang dipenuhi dengan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada manusia, dan Tuhan memberkati.
Paulus memberi contoh bahwa seorang yang Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk memberitakan Injil, dia itu harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Pada ayat yang ke-10, Tuhan katakan, jemaat menjadi saksi, dan Tuhan pun menjadi saksi bahwa Paulus dan rekan-rekan rasul lainnya, mereka hidupnya tidak bercela, mereka tidak bercacat, mereka itu bersikap adil, dan mereka menyatakan kebenaran Allah lewat hidup mereka. Artinya di sini bahwa Paulus mengingatkan kita untuk selalu memelihara kekudusan hidup. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Tuhan. Jadi setiap mereka yang Tuhan panggil, setiap mereka yang Tuhan utus, setiap mereka yang Tuhan letakkan dalam koridor kepercayaan Allah harus menjaga kekudusan Allah lewat kekudusan hidupnya, tidak bercela. Karena yang dilayani oleh para rasul itu adalah Tuhan yang kudus. Begitu juga dengan setiap orang yang dipilih Tuhan untuk bekerja untuk Tuhan, harus hidup dalam kekudusan, karena yang dikerjakan itu adalah pekerjaan yang maha kudus, pekerjaan Tuhan yang kudus. Dan sebagai umat Allah yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan, maka Paulus mengajak kita untuk bersama-sama mendasari kehidupan kita dengan kasih Allah, dengan mengasihi Allah, dan bertanggung jawab akan panggilan dan pengutusan Allah, menjaga kekudusan Allah, memelihara kekudusan Allah, dan menjadikan hidup sebagai wadah kemuliaan nama Allah, agar melalui hidup para rasul, melalui hidup jemaat Tuhan, dan melalui hidup kita sebagai orang percaya yang berada di akhir zaman, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai Rasul Allah, Paulus menyadari bahwa kehadirannya di tengah-tengah orang banyak adalah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah dalam membagi keselamatan Allah. Dan Paulus mengingatkan kita, mengajarkan kita, ayo kita lakukan itu. Kita pun juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi Allah, untuk bekerja demi hormat kemuliaan nama Bapa di surga, untuk membawa setiap mereka di sekitar kita juga mengimani Tuhan Yesus, juga mengasihi Tuhan Yesus, dan hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan menerima keselamatan Allah yang kekal. Banyak tantangan yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara, tetapi jangan pernah takut, karena Tuhan Yesus pasti akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang terpenting adalah setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, sebagaimana firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10, barang siapa yang bertahan sampai kesudahan, dia akan menerima mahkota kehidupan. Itulah upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, yang mau hidup dalam kesetiaan iman, yang mau hidup dalam kasih Allah dan mengasihi Allah, dan yang mau memberi hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berfirman bagi kami, mengingatkan, mengajarkan kami agar kami boleh menjaga kekudusan Tuhan dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan yang sesama, dan melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai wadah kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami Bapa menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu, agar melalui hidup kami pun begitu banyak orang yang menerima Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus dan hidup di dalam Tuhan, menerima keselamatan Allah dan berada di dalam keselamatan Allah. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.